Oh iya, sebarkan berita baik ini Pak. Bang, sebarkan ke semua, ke orang Jawa semua gitu. Bahwa Sumatera ini, kami ini toleran. Merdeka, jumpa lagi di podcast Nusantara. Hari ini saya ingin membahas tentang Pulau Sumatera, pulau yang sangat indah tapi juga sangat menjunjung toleransi. Dan bersama dengan saya seorang biker, jurnalis, peneliti kalau kita bisa sebut begitu, yang mempelajari dan berkeliling Pulau Sumatera selama 30 hari dengan menggunakan sepeda motor. Bersama dengan kita Mas Dwi Aryo. Terima kasih Selamat Mas datang Sabto. Mas Dwi. Tadi saya mau bilang sepeda aja, tapi ternyata ada motornya. Ini beneran 30 hari 30 hari. 30 hari. keliling. Jadi perjalanan itu benar-benar 360 dari ujung Sumatera Selatan, ya, pesisir selatan, pesisir barat, kemudian balik lagi, gitu. 360 menghabiskan waktu sekitar 30 hari lah. Saya punya teman namanya Rio. Satrio Priyo Saptiko kalau nggak salah, sorry kalau salah ya Yo. Tapi aku biasa manggilnya Rio gitu ya. Emang sohib dari dulu, dari 2003 aku kenal dia. 2017 kita habis pulang dari perjalanan pulang pergi Jakarta, Jogja, Bali pulang pergi, terus di perjalanan pulang terbersitlah keinginan. Itu naik motor juga? Naik motor. One day kita harus ke Sumatera. Tujuan kita ke titik 0 km. Kita rangkum beberapa riset terkait dengan toleransi beragaman di Sumatera. Kemudian akhirnya ada satu sahabat namanya Leo yang kemudian tanpa syarat, lo mau pakai berapa, butuhnya berapa nih lo pakai. Gue suka dengan ide lo. Bulan Juli akhir, kemudian kita putuskan untuk berangkat. Kita bersyukur sih, 30 hari sekitar 4.800 km terselesaikan tanpa kendala berarti. Sumatera, ya tanah Suwarna Dwipa, tanah emas di barat Nusantara. Sejarah panjangnya terbentuk bak kilau logam mulia yang selama berabad telah melapisi tiang-tiang penyangga harmonisasi keberagaman, jauh sebelum kita terlahir. Amin. Kadang-kadang kalau ngelihat ini merinding ya. Kalau kita kemudian pertama dari sisi sinematografi, keindahan, tapi kemudian pesan apa ya, atau apa yang ditemukan kemudian dari perjalanan dokumenter ini dalam konteks toleransi tadi Mas Dwi? Indonesia ini memang gudangnya. Saya coba bicara sedikit teknis dulu ya. Kamera yang kita gunakan juga bukan kamera yang canggih kayak gimana. Kita cuma berdua dan tanpa kru. Itu tadi semua itu Iya kan? tanpa kru. Iya kan? Kita bisa naik motor tapi drone kita lepas, gitu kan? Udah akal-akalan deh. Tapi intinya bahwa view-nya emang udah keren gitu loh, iya kan? Jadi Sumatera memang begitu gitu loh. Sama halnya ketika kita mungkin pergi ke Papua segala macam. Ya Indonesia memang begitu ya. Oke. Tapi kan bicara keindonesiaan nggak cuman bicara soal pemandangannya bagus, panorama yang apik gitu ya. Justru nilai-nilainya kan. Satu hal yang bikin selalu kita pengen banget balik ke sana lagi adalah kita selalu ketemu orang-orang baik. Dan memang banyak kemudian orang waktu kita ketemu dengan beberapa masyarakat yang mereka bertanya, mau ngapain ya Mas? Ya kalau kita bilang, Bu, Pak, saya mau menuju ke gereja di Lahat gitu kan. Mereka pasti nggak percaya buat apa gitu. Ini 80 kilo nih. 80 kilo masing-masing. Kurang lebih ya. Tapi emang bikin putus napasnya motor sih. Nah, kita butuh pendekatan sih, memang kita ceritakan niat kita segala macam. Akhirnya mereka terbuka. Artinya gini, ketika kita bicara bahwa kita ini kesini mau kita pengen tahu, pengen mengabarkan tentang toleransi beragama
di Sumatera. Oh iya, sebarkan berita baik ini Pak, Bang, sebarkan ke semua, ke orang Jawa semua gitu. Bahwa Sumatera ini, kami ini toleran segala macam. Sebegitu excitingnya mereka gitu loh. Saya berdua dengan Mas Rio memang kemudian tidak bertanya lebih lanjut, kenapa sih kalian se-exciting ini ketika kita bicara soal toleransi beragama gitu ya. Ternyata banyak hal yang tidak diketahui oleh masyarakat di luar Sumatera, bahwa mereka juga gini loh, mereka tuh sangat memegang kearifan mereka yang diturunkan dari para leluhurnya. Mereka tuh kayak punya, siapapun kalian tuh bersaudara. Apapun agama kalian, kalian tuh bersaudara. Gitu. Kalian tuh keluarga besar, gitu kan. Nah, itu yang selalu mereka pegang tuh. Sampaikan berita baik ini ke semua orang, Wah. Gitu. Menarik sih. Ya, itu hal-hal yang bikin kita pengen balik lagi ke sana gitu. Pengen banget ketemu dengan orang-orang itu gitu. Dan memang lewat penelitian Mas Dwi juga dan Rio, bahwa kelahiran banyak sekali agama-agama di betul. Indonesia juga sebenarnya diturunkan dari Sumatera ya sebenarnya. Betul Mas Arto. Kenapa Sumatera? By riset memang kami melihat bahwa di sini awal mula sebenarnya masuknya beberapa agama gitu ya. Termasuk Islam sebagai agama terakhir yang masuk. Dalam konteks mereka agama baru, dalam konteks mereka adalah tamu, cara mereka permisi, cara mereka kulon nuwun dengan agama-agama terdahulu, agama-agama adat segala macam, itu yang menarik. Nyaris tidak pernah ada catatan pertikaian. Kita ambil petik satu pelajaran waktu kita datang ke Masjid Tuha Indrapuri misalnya ya, di Aceh besar. Nah itu masjid itu berdiri di atas bangunan Hindu. Waktu itu eranya zaman Samudra Pasai ya. Nah, tidak ada satupun pertikaian yang terjadi ketika para ulama-ulama penyebar agama Islam ini tanda kutip menduduki tempat rumah ibadah bangunan bercorak Hindu ini gitu. Tidak ada sama sekali pertikaian. Bahkan tidak ada peperangan, dan mereka ibaratnya gini. Penganut Hindu waktu itu ada sebagian memang kemudian masuk ke Islam. Tapi satu pun tidak ada namanya paksaan gitu. Itu yang menarik. Nilai-nilai itu yang sebenarnya oleh masyarakat di Sumatera itu dipertahankan sampai hari ini. Oke Mas Dwi, kita diajak step by step ya dari setiap rute. Mungkin bisa jelaskan dulu rute pertama, selanjutnya sampai rute terakhir. Ya. Destinasi pertama itu kita ke Tanjung Sakti Pumi. Ya. Ini merupakan gereja pertama di Sumatera bagian selatan. Ini berdiri tahun 1887 sampai 1911 masa pembangunannya ya. Artinya ini menjadi salah satu saksi keberagaman dan moderasi beragama di Tanjung Sakti Pumi. Mereka Tanjung Sakti Pumi ini punya satu tradisi di mana mereka itu punya setiap tahun mereka tuh bikin acara Idul Fitri dusun, Natal dusun, Paskah dusun, gitu ya. Menarik banget gitu ya. Itu sih yang pengen banget kita balik lagi ke sana untuk ngejar momen itu ya. Paling enggak ada Idul Adha dusun, Idul Fitri dusun, nggak kebayang gitu. Satu dusun tanpa melihat agama, ras, golongan, mereka bicara Idul Fitri ya Idul Fitri, mereka Natal ya Natal gitu loh. Bulet aja gitu. Yang menarik di Tanjung Sakti Pumi ini adalah ada tiga agama yang boleh dibilang hidup di situ. Islam, Hindu, dan Katolik. Rukun banget, nggak pernah ada satupun perselisihan segala macam gitu ya. Dan mereka sangat menjaga nilai-nilai itu, sangat menjaga dan sangat protektif. Makanya kemudian belum lama pemerintah memberikan semacam stempel ya bahwa mereka adalah kampung moderasi beragama. Gitu. Gitu. Oke. Nah, berangkat dari situ terus kita ke Sibolga.
Ini menarik juga Sibolga sih. Ada satu gereja namanya Gereja HKBP Sibolga Julu. Kita sempat salah tuh risetnya. Emang nggak bisa dipercaya kadang ya, Mr. Gu gitu ya. Jadi begitu kita sampai sana, kita bingung nih. Ada 2 gereja gitu ya. Gereja sini sama sini. Kita bingung, yang mana nih? Dua-duanya statusnya sama-sama gereja HKBP Sibolga Julu. Tapi yang mana nih gitu kan? Yang punya muatan sejarah, historis segala macam yang mana nih gitu kan? Kalau masyarakat sana bilangnya yang gereja lama ini bilangnya gereja buruk. Ya kenapa buruk? Karena memang ada gereja yang baru yang buat mereka lebih bagus gitu. Yang lama ini gereja buruk gitu ya. Nah, yang punya kekuatan histori segala macam gereja buruk ini yang menjadi saksi toleransi beragama, toleransi dalam wilayah sosial segala macam. Sibolga itu makanya dapat julukan negeri berbilang kaum. Gitu ya, dimana dulunya sebelum Sibolga menjadi sebuah kota, dia adalah sebuah nagari ya yang begitu banyak suku, begitu banyak golongan, begitu banyak agama, ras, semuanya ada di situ dan mereka terikat oleh satu yang namanya Markobas. Markobas itu tanpa melihat golongan, suku, agama segala macam, ya pokoknya intinya gotong royong. Gitu. Makanya di Sibolga itu ada beberapa wilayah kampung yang menjadi kampung Pancasila, kampung moderasi beragama segala macam. Gitu. Yang menarik adalah dilihat anak-anak muda di sana yang ingin mengembalikan nilai-nilai itu, mengentalkan kembali nilai-nilai itu. Gitu. Nah itu mereka terus bergerak sampai hari ini. Keren. Ini berarti anak mudanya juga menjadi bagian dari proses. Betul. Toleransi tadi ya. Betul. Oke. Lanjut. Sibolga lanjut ke. Dari Sibolga kita sempat ke Barus, ke titik 0 km peradaban Islam Nusantara. Islam yang akan menyebar ke seluruh Nusantara itu pertama kali berlabuh di situ. Tapi monumennya kayak kurang digarap ya. Itu sih kita sangat menyayangkan itu. Akhirnya ya sudahlah, kita lanjut sampai ke Aceh. Aceh, kita langsung besoknya itu menuju ke Masjid Tuha Indrapuri. Masjid Tuha Indrapuri ini berdiri di tahun 1607 ya, yang berdiri di atas bangunan umat Hindu ya. Memang itu memang bukan rumah ibadah sebenarnya, cuman memang tempat itu adalah tempat untuk para pendeta Hindu itu waktu itu bermusyawarah. Masuklah Islam ke Aceh dan ada semacam perundingan damai gitu ya. Akhirnya tempat itu dihadiahkan lah ya kepada teman-teman baru ini, gitu, pada tamu-tamu baru ini. Yuk, kalian belum punya tempat kan? Sesederhana itu. Kalian belum punya tempat untuk musyawarah, kalian belum punya tempat untuk beribadah. Pakai tempat ini. Tempat, gitu. Sesimpel itu, sesederhana itu caranya. Dan ini cerita turun temurun ya berarti ya? Betul. Dan di situ sangat nilai-nilai itu sangat dijaga sama mereka. Ya. Itu sesuatu yang sangat sangat penting ya untuk kita ketahui ya bagaimana kemudian sudut pandang itu tadi sebarkan ke seluruh iya benar daerah di Indonesia. Kami toleransi gitu ya. Okay. Yang menarik pengalaman personal di Aceh adalah selama ini kita tahu bahwa Aceh itu wilayah yang sangat syariah. Tapi ternyata mereka juga tidak kaku dengan urusan toleransi. Mereka sangat terbuka dan mereka sangat luas. Ya buktinya Masjid Tuha Indrapuri dari tahun 1607 sampai hari ini juga masih berdiri dengan baik gitu kan. Ya. Ada bangunan-bangunan agama lain juga dong di Aceh? Sebenarnya banyak, kayak misalnya beberapa bangunan-bangunan, tapi itu memang kecil-kecil ya. Kecil-kecil. Seperti kalau di Banda Aceh itu ada peninggalan Samudra Pasai segala macam. Kecil-kecil sih memang. Tapi memang itu sudah, stempelnya memang sudah Islam. Indrapuri ini kebetulan memang tidak terlalu jauh dari pantai. Jadi memang itu pendaratan para ulama yang menyebarkan agama Islam ke situ. Lanjut dari Aceh. Kemudian dari Aceh, lanjut dari Masjid Tuha Indrapuri itu ada di Aceh Besar. Kemudian kita lanjut lagi ke daerah Idi Rayek, itu di Aceh
timur. Di situ ada semacam saksi sejarah dari segala macam pertikaian, konflik segala macam. Tempat ini juga pernah terbakar ya pada waktu konflik bersenjata TNI waktu itu sama GAM segala macam. Nah, ini adalah sebuah wihara yang sangat sederhana gitu, tapi ini wihara yang berdiri tahun 1880 adalah wihara, boleh bilang wihara tertua ya, di salah satu yang tertua di Nusantara. Masuknya etnis Tionghoa ke Aceh pertama kali berlabuh di sini sebagai sebuah wihara yang tertua. Boleh dibilang tempat ini sangat sederhana. Dari Aceh Kemudian turun ke terakhir bawah. kita turun lagi ke bawah, kita ke Medan. Ya. Di Medan ini ada Kuil Sri Mariaman. Nah, Kuil Sri Mariaman ini memang dulunya didirikan oleh orang-orang dari India yang waktu itu diboyong dari India oleh pemerintah kolonial untuk bekerja di Sumatera Utara sebagai pekerja di ladang tembakau. Akhirnya mereka butuh tempat untuk mereka beribadah, untuk mereka menjalankan fungsi-fungsi sosial mereka. Akhirnya mereka mendirikan Kuil Sri Mariaman ini yang sampai sekarang masih ada. Mereka sendiri mengalami beberapa kali transformasi dari kuil yang sangat sederhana menjadi kuil yang sangat ngejreng kalau kata mereka ya. Ini warnanya ngejreng, emang ini budaya dari Tamil Nadu, dari India gitu ya. Ya. Mas Dwi, kenapa kemudian kunjungan ke berbagai rumah ibadah ini justru kemudian dirasa penting ya? Ketika ingin memetakan toleransi, selain juga kita melihat kebiasaan atau kehidupan sosial masyarakat. Simbol sih ya tentang toleransi. Logika gampang ya, ketika ada orang menyebarkan satu agama, mereka pasti butuh teritori, ya kan? Disinilah aku menyebarkan agamaku. Mereka butuh teritori dong. Artinya tempat ibadah tua ini juga tidak mengalami, tanda kutip, tidak mengalami penolakan, gitu kan? Dan mereka eksis sampai hari ini. Kalau kita bicara seperti apa sih toleransi di Lahat, seperti apa toleransi di Sibolga, ya tengoklah ke dalam rumah-rumah ibadah ini. Karena mereka literasi besar yang paling gampang kita daripada kita lihat kita coba cari literasi di perpustakaan. Ini ada satu literasi besar bernama rumah ibadah yang bisa kita kunjungi. Ya. Kita bisa pelajari itu relung-relungnya, simboliknya segala macam. Makanya 30 hari kayaknya serasa kurang ya, harus Serasa minimal serasa kurang. 60 hari. Tapi setelah keliling, kemudian melihat itu semua, mengambil kesimpulan. Nah, tentu tetap saja masih ada kendala, masih ada tantangan gitu ya. Apa yang kemudian disimpulkan dari perjalanan itu? Terus terang saja banyak banget informasi yang kita skip, yang kita simpan dulu nih gitu ya. Sentimen-sentimen negatif tentang ini, tentang itu, tentang agama ini, tentang agama itu. Memang pasti ada, tapi datangnya dari mana sentimen itu gitu kan. Cerita yang kita temukan di Medan segala macam. Di sini toleran, sangat toleran gitu kan. Pada di Sumatera Barat juga kita toleran, sangat toleran. Ya, sekarang logikanya mana ada sih satu kota, satu wilayah atau kabupaten atau mana apapun yang mau dapat stempel intoleran. Tapi kenyataannya bahwa di kota-kota yang tanda kutip kota-kota yang intoleran sekalipun, di situ ada FKUB, di situ ada forum dialog antar umat beragama, di situ ada kantong-kantong budaya yang mengedepankan toleransi segala macam, ya kan? Artinya kemudian dari perjalanan Sumatera ini yang kita bisa petik adalah kadang intoleransi itu berangkatnya bukan dari siapa gue, siapa lo, gitu ya, tapi memang ada semacam kebijakan. Ketika kita melihat ada satu bentuk intoleran di satu daerah, yang penting kita lakukan adalah coba kita menelusup lebih ke dalam, gitu ya. Bener nggak sih akarnya seperti itu? Ternyata nggak juga, gitu loh. Mereka sangat kuat bicara soal toleransi. Mereka punya kearifan lokal. Yang notabene kearifan lokal itu jauh lebih tua dibanding kebijakan, dibanding pemahaman yang baru-baru aja muncul kan. Itu sih. Itu yang kita petik dari perjalanan kemarin.
Mengapa disebut shredded of heaven? Ya, kita menganggap Indonesia seperti itu, gitu ya. Tuhan menciptakan Indonesia itu sambil tersenyum, gitu ya, nggak sambil marah-marah, nggak mangkel gitu ya. Makanya indah banget gitu kan. Nah, itu sih ide-ide paling sederhana yang kita waktu pertama nempel di benak kita adalah Shred of Heaven itu ya. Ini adalah sobekan, kisah-kisah sobekan dari surga. Gitu. Ya. Dan ini adalah Shred of Heaven ini adalah seri pertama kita karena judulnya Shred of Heaven, harmonisasi tanah Swarna Dwipa gitu. Nextnya apalagi ya gitulah. Jadi shredded of heaven ini akan dijadikan semacam series ya, Ya. yang kemudian menjadi payung untuk Ya. perjalanan dokumenter Mas Dwi dan Mas Rio selanjutnya. Ya. Oke, kemana selanjutnya? Menarik sih kalau pertanyaan. Kita sendiri masih bingung ya mau kemana ya. Tapi gini, ada satu tempat yang memang ingin kita jelajah, satu pulau yang itu kita jelajah dan menarik secara isu adalah Sulawesi. Di Sulawesi ini kita ingin angkat tradisi-tradisi yang boleh dibilang terancam punah di masyarakat pembuat perahu seperti di bikin perahu pinisi segala macam. Ya, ya. Mereka kan harus memikirkan keberlanjutan. Ya, Jangan sampai hari ini bisa bikin 10 perahu, anak cucu kita selesai itu. Ya. Gitu kan. Mereka kan harus punya rencana ke depan gimana mereka menanam pohon kembali untuk menghasilkan kayu yang diproduksi sebagai perahu. Hal-hal seperti itu sih yang pengen kita capture. 2 bulan lah perjalanan kita hitung Sulawesi. Dan kita juga punya rencana Shred of Heaven, anak Indonesia bersepatu. Anak Indonesia bersepatu itu kita pengen ngunjungin tempat daerah-daerah yang boleh dibilang minus ya, di mana anak-anak sekolah di sana masih pakai sendal jepit, gitu kan. Kita bekerja sama dengan salah satu pengrajin sepatu di daerah Tangerang namanya Mas Hafiz. Dia itu punya ketertarikan. Memang bukan perusahaan yang besar yang dia kelola, tapi gimana caranya ini bukan masalah gimana aku mau bikin CSR, enggak juga gitu ya. Lebih ke personal social responsibility gitu kan. Aku pengen bikin sesuatu untuk anak-anak Indonesia dan kemudian spirit itu kita coba gabungkan gitu. Jadilah judulnya Anak Indonesia Bersepatu. Artinya kita ingin berdampak lah. Ya jelas ini Shredded of Heaven bukan lagi hanya sebuah film dokumenter, tapi sebuah narasi positif, Ya. termasuk juga gerakan ya yang kemudian mendorong lebih banyak seri-seri lain di dalam tadi potongan atau cukilan dari surga yang hari ini masih perlu kita eksplor dan kita gali lebih dalam. Artinya kita juga pengen teman-teman yang lain yang punya hobi, punya kesukaan, punya passion, gunakan passion kalian untuk bicara tentang keindonesiaan. Baik. Mas Dwi Aryo, terima kasih banyak. Salam untuk Mas Rio. Ditunggu Terima kasih buat Mas Rio juga. Seri keduanya ya. Baik, demikian bincang-bincang kita dengan Mas Dwi Aryo membahas tentang indahnya Sumatera dan keberagamannya. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di Podcast Nusantara di YouTube channel dan juga Anda bisa menyaksikan konten-konten inspiratif lainnya di TAI Plus. Sampai kita berjumpa lagi. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.